Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030301005, dan saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan membawakan parodi saya yang saya bawakan dengan judul buku Korupsi dalam Sejarah. Selamat menonton. Ini apa ini? Oh, ini kan materi yang kemarin kayu ini kasih jelas tuh. Tapi bagaimana ini? Tidak mengerti lagi. Tanya yuk, kayu lagi kah? Halo, selamat siang Kak Yuni. Kakak di rumah kah sekarang? Kakak jangan marah ya. Kakak saya bisa ini tidak datang ke kakak ke rumah tidak? Bisa? Oke. Iya. Nah, siap dulu ya kakak. Oke. Dah. Besok. Siap. Halo. Oh, coach ya? Ya. Kenapa? Kakak di rumah? Boleh, datang sa. Datang sa. Oke. Kakak tunggu. Oke. Hati-hati di jalan. Oke. Dah. Selamat siang, Kak Yuni. Selamat siang, Kakak Yuni. Mari, masuk aja. Masuk. Siang kakak. Saya duduk ya. Duduk. Kakak ambil minum dulu. Ini minum. Minum lagi nih kakak. Terima kasih. Nah, minum lagi kakak. Kenapa telepon? Coba mana? Sebenarnya kenapa kau datang sini? Materi apa yang kau tanya? Oh iya kakak, jangan marah. Ini saya datang ke sini nih sebenarnya ini saya mau tanya yang materi tentang ini tuh anti korupsi dalam sejarah tuh. Kemarin saya belum mengerti, saya masih pusing-pusing, saya lupa tuh yang kakak jelaskan tuh. Sini kakak beri ambil laptop. Iya kakak ambil sudah itu laptop. Nih. Kakak baca ini materi nih, kau dengar baik-baik supaya nanti kau jangan tanya lagi. Iya kakak, nih kakak baca, saya dengar. Jadi saya jelaskan nih memang materinya. Jadi dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul.
kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan hingga sekarang. Pada zaman Romawi, korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya untuk memperkaya diri sendiri. Pada abad pertengahan, para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi merupakan benalu sosial dan masalah besar yang sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. Itu tuh yang di dunia. Kita bahas saja yang sejarah korupsi di Indonesia. Jadi sejarah korupsi di Indonesia tuh di berbagai tahap begitu ya. Yang pertama, korupsi pada masa VOC. Benedict Anderson dalam tulisannya itu tuh mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia. VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian Nusantara. Asosiasi ini bahkan bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah Nusantara. Praktik dagang yang dikembangkan sangat monopolis sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup. Terus nih kita lihat korupsi pada masa penjajahan Belanda. Korupsi pada zaman Belanda dengan modus berbeda. Kita dapat lihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah Hindia Belanda terhadap warga pribumi. Rakyat pribumi itu dipaksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan yang dibutuhkan di pasar Eropa, seperti kopi, teh, nila, cabai. Pokoknya yang menurut peraturan pemerintah Hindia Belanda tuh itu tuh perlu, pokoknya yang dibutuhkan di pasar Eropa. Dan warga pribumi itu wajib menanam sepertiga dari sawah mereka untuk ditanami komoditi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia. Terus kita lihat lagi di korupsi pada masa penjajahan Jepang. Menurut para ahli sejarah, diperkirakan masa Jepang adalah masa mewabahnya korupsi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibatnya dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara Jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa karena Jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi, melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangi perang di kawasan Asia, sehingga rakyat pribumi semakin sengsara. Terus ada juga di korupsi di masa Orde Lama. Korupsi ini terjadi pada masa pemerintahan pra-kemerdekaan, yakni pemerintahan Orde Lama, pemerintahan era Soekarno yang juga dilanda banyak kasus korupsi. Setidaknya tuh tercatat sudah 2 kali pemerintah pada masa ini membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni Paran dan Operasi Budi. Terus kita lihat yang terakhir itu tuh ada korupsi pada masa Orde Baru. Ini terjadi ketika era Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Ada harapan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, namun tidak berangsur para koruptor, tetapi sebaliknya Indonesia menjadi negara yang paling korup. Jadi begitu materinya. Aku sudah ngerti materi yang tadi saya baca tuh. Aku sudah mengerti belum? Oh begitu. Iya kakak. Saya sudah mengerti. Kalau aku sudah mengerti. Kakak jangan marah lagi. Ini boleh tidak saya minta ini materi ini saya simpan di flash.
Boleh. Mana kau punya ini flash? Biar saya simpan materi di kau punya flash. Terima kasih banyak kok kakak. Sama-sama ilmu nih kita pasti baku saling membagi tuh. Kakak, ini sore nih. Saya pamit pulang dulu. Terus apa tuh kakak saya pamit? Minta maaf bikin repot nih. Saya pamit pulang dulu. Sore terlalu nih. Kau semua pulang suka? Baik suka kau mau pulang. Oke kakak, baik sudah kakak. Saya pamit pulang dulu. Dadah. Hati-hati di jalan dah.